Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat orang tua anak di kami dimanapun berada, tetap memperhatikan aktivitas anak-anak kita semuanya. Dan juga buat bapak ibu guru, tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, khususnya tentang pembelajaran untuk anak-anak kelas 3 SD. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD, tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang keempat. Sini Pak Tono sudah datang ya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak tentang hal cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Rupanya orang itu udah bergegas ya. Orang si Lani si Edo ya, ke rumah si Edonya ya. Jadi orang itu udah kumpul. Rupanya Pak Tononya belum hadir. Inilah percakapan setelah Pak Tononya hadir di rumah si Edo ya. Perhatikan, Bapak akan bacakan. Halo anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Ya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya. Si Edo memperkenalkan kawan-kawannya kepada Pak Tono. Wah, kebetulan sekali. Itu contoh tentang perubahan cuaca. Apa yang dimaksudnya perubahan cuaca? Tentang Pak Tono tadi yang terlambat 10 menit, tapi gara-gara hujan datang pada saat Pak Tono berteduh. Itu dia alasan Pak Tono berteduh, karena hujan datang. Itu dia ya, perubahan cuaca. Itu dia maksudnya ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Ya, datang lagi satu lagi. Iya betul, di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Ya, itu dia. Datang lagi, rekan satu lagi. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Nah, itu dia. Satu lagi. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Nah, datang Pak Tono. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Iya, Pak Tono akan menjelaskan ya perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Perhatikan ya, baru aja bacakan untuk kita semuanya. Kita sering mendengar orang menyebut istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada satu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Nah, itu dia cuaca ya. Perhatikan anak kelas 3 ya, biar tahu perbedaannya ya. Cuaca itu adalah suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Kadang siang panas, sore sudah datang hujan ya. Oke. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Perhatikan ya, yang gelap ini ya. Ini datang petir ini ya, datang hujan. Kalau cuaca seperti ini awan gelap, itu pertanda mau hujan ataupun sudah hujan ya. Ini berawan ya, awannya menutupi matahari. Ini sinar matahari ya. Ini lagi cuaca cerah ini ceritanya ya. Mendung ini ceritanya, mendung ya. Oke, kelas 3. Oke, Bapak akan lanjutkan. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Oke, itu dia ya. Bapak ulangi sekali lagi. Saat musim hujan pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi ya. Mungkin datang pagi, siang nggak datang, sore lagi datang. Seperti itu dia maksudnya ya. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan
Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Ingat anak kelas 3 ya, Indonesia itu punya 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang dalam hitungan tahun. Itu dia ya. Udah kira-kira bisa kan anak kelas 3 apa itu cuaca, musim, dan iklim. Bapak ulangi sekali lagi, itu cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Ya, singkat cara pekerjaannya ya. Oke, bagaimana dengan musim? Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Itu dia musim ya. Tadi cuaca dalam waktu yang singkat, musim dalam hitungan bulan. Bagaimana dengan iklim? Kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Itu ya anak kelas 3 ya. Perhatikan, cuaca diamati dalam waktu yang singkat, musim diamati dalam waktu yang satu bulan, sementara iklim hitungannya bahkan sampai tahunan. Itu dia ya. Oke anak kelas 3. Oke. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan seksama. Oke, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya ya. Pak Tono yang pertama, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Tatang Siti, saya Pak. Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Iya, perhatikan anak kelas 3 ya. Pak Tono akan dijawab. Pak Tono, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis khatulistiwa. Oke, perhatikan beberapa penjelasan sedikit ya. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis khatulistiwa. Negara kita, kenapa disebutkan seperti itu? Karena garis khatulistiwa itu tadi disebutkan di sini mengelilingi bumi. Pada saat garis khatulistiwa mengelilingi bumi, negara kita mengenai garis khatulistiwa tersebut. Di jalur garis khatulistiwa tersebutlah negara kita. Itu dia maksudnya. Oke, anak kelas 3. Datang Sedayu, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Datang Pak Tono, ya betul Dayu, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kenapa hanya kita memiliki 2 musim? Adakah negara lain? Ya ada negara-negara lain ya, tapi ada juga negara lain lebih 4 musim ya, ada 3 musim ya. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia pas di bawah garis khatulistiwa. Itu dia ya, seperti penjelasan dari Pak Tono. Datang si Beni, kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Ya, itu pertanyaan si Beni. Datang Pak Tono, iya Beni, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Ya, perhatikan ya, kalau musim hujan, para ahli menghitung curah hujan per 10 hari. Itu dia pakai seperti perakiran cuaca itu ya. Oke, datang si Pak Tono lagi. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Edo dan teman-temannya sama-sama menjawab. Saya Pak. Itu dia ya. Oke, di sini sudah ada pembicaraan mengenai si Edo ya, mengenai cuaca tadi. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat, kalau iklim dalam waktu panjang. Nah, perhatikan, musim di Indonesia hanya ada 2, musim hujan dan musim kemarau. Perhatikan, Bapak ulangi sekali lagi. Cuaca diukur dalam waktu yang singkat, sementara iklim dalam waktu yang panjang. Ya, cuaca singkat, iklim panjang. Itu dia anak kelas 3 kata kuncinya ya. Oke, sekarang giliranmu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakan dengan kata-kata kalimatmu sendiri. Berceritakan depan teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut bercerita secara bergiliran ya. Di sini sudah Bapak buat ya. Ini contoh aja anak kelas 3 ya. Mungkin bisa beda dari sini nanti anak kelas 3 buat ya. Perhatikan, Bapak akan bacakan ya. Cuaca itu keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat. Nah, kalau iklim dalam waktu yang panjang. Cuaca musim dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Musim adalah cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Nah, itu dia ya. Iklim dalam hitungan
tahun ya, sangat-sangat panjang. Sementara cuaca dalam waktu yang singkat tadi ya. Musim di Indonesia hanya dua, musim hujan dan musim kemarau. Saat musim hujan terjadi, musim kemarau hanya terjadi sedikit hujannya. Itu dia. Nah, buat contohnya ya, hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Eda meminta tolong kepada teman-temannya untuk membantu ibu. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Eda membantu membawa masuk sepatu dan yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat kaset yang dijemur di atas pagar. Ini dia kerjasama yang bagus ya, anak kelas 3 ya. Makanya kita harus saling bekerja sama supaya pekerjaan itu cepat siapnya ya. Itulah manfaat kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Kerjakan akan cepat selesai. Itu dia ya. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Itu dia. Sampaikan manfaat dan pentingnya bersatu dalam pergerakan di teman-temanmu. Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama. Itu dia ya. Sini sudah bawa contohnya ya. Bersatu dalam keberagaman sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan persatuan pekerjaan menjadi cepat selesai. Selain itu, dengan persatuan juga meningkatkan rasa persaudaraan. Itu dia yang kerjasama itu ya. Kita merasa bersaudara semuanya. Di dalam lingkungan sekolah kita pasti akan berbaur dengan siswa-siswa lain yang berasal dari daerah yang berbeda dengan tempat kita tinggal. Mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti agama dan pekerjaan orang tua. Mereka persatuan dan keberagaman banyak sekali manfaatnya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Ini contohnya ya. Memperluas hubungan kekerabatan. Iya, saudara kita makin bertambah. Menumbuhkan sikap toleransi. Itu dia ya. Saling bertukar pemikiran dan pengalaman ini ya. Dalam hal melakukan pekerjaan sama kita harus saling bertukar pikiran ya, supaya pekerjaan itu tetap selesai ya. Oke, nah kelas 3. Keberagaman di sekolah membawa banyak pengalaman dan pemikiran yang bisa digali melalui interaksi seperti contohnya percakapan ya. Selain mempererat kekerabatan antara warga sekolah, keberagaman di sekolah juga bisa memberikan informasi baru yang dibawa oleh para penghuni sekolah yang datang dari berbagai latar belakang. Itu dia ya, informasi yang berbeda-beda itu maksudnya ya. Ya, Bapak lanjutkan. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di dalam desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompat bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras ya. Seperti apa lompat-lompatan yang akan diberikan Udin kepada teman-temannya? Perhatikan ya, anak kelas 3. Bapak sudah buat di sini gambarnya ya. Perhatikan. Ini dia ya. Itu dia contoh lompatannya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Iya, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dimanapun berada. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih.